Halo teman-teman, selamat datang di program Entrepreneur. Dalam program ini kita akan membahas teori-teori tentang entrepreneur atau kewirausahaan. Kemarin di episode 0 sudah saya jelaskan bahwa kita akan membahas banyak mengenai teori entrepreneur. Tapi sebelum jauh membahas tentang teori entrepreneur atau membahas juga tentang mindset entrepreneur, saya ingin membahas dulu apa itu definisi entrepreneur. Jadi ahli yang saya pakai itu Pak Renald Kasali dan kawan-kawan, dan juga Insinyur Hendro ya. Insinyur Hendro. Kedua ahli ini sepakat, dan beberapa ahli yang selainnya juga saya baca di internet itu sepakat bahwa entrepreneur itu bukan hanya pengusaha yang memutar modal, tapi di sana juga berbicara tentang pertumbuhan modal gitu ya. Jadi modal itu bukan hanya diputar, bukan seperti warung ya. Kalau warung itu sebenarnya mutar modal dia itu. Tapi entrepreneur itu dia itu mengembangkan modalnya bertumbuh secara ini ya, pasti. Jadi tidak ada yang namanya stagnan dalam dunia entrepreneur gitu ya. Teman-teman baru dikatakan seorang entrepreneur sejati jika mampu mengembangkan dana yang misalnya awalnya 600.000 gitu ya, berubah jadi 1 juta, berubah jadi 2 juta, modalnya terus bertumbuh. Itulah seorang entrepreneur gitu. Lalu prinsip utama menjadi seorang entrepreneur apa itu ya? Prinsip utamanya itu adalah bersahabat dengan ketidakpastian dan terbiasa menghadapi ketidakpastian gitu. Kalau karyawan itu bisa duduk diam di dalam layaknya seperti anggota awak kapal ya, nggak usah banyak mikir, ikutin perintah kapten kapal gitu. Para entrepreneur ini beda. Mereka itu yang megang kemudi, mencari rute, berjibaku dengan ombak. Kalau para karyawan ini bisa tidur di dalam perahu atau sebagai awak kapal itu tidur gitu ya, istirahat. Kapten kapal itu tetap terjaga. Ada perubahan sedikit arah gerak pun dia harus peka. Karena siapa lagi yang akan bertanggung jawab selain dia gitu. Jadi para entrepreneur ini tidak menemukan jalan yang mudah untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Mereka itu harus bekerja keras, disiplin, bisa membangun kepercayaan gitu. Dan para entrepreneur ini bukan mereka yang suka bermain money game ya, permainan uang gitu ya. Mereka itu lebih menyukai kepada sektor real gitu. Mereka tidak terlalu menyukai sektor yang sifatnya spekulatif atau pasar uang. Kenapa? Karena pasar uang ini kan memang bisa memberikan pertumbuhan, tapi pertumbuhan yang itu spekulatif. Sementara para entrepreneur ini harus bisa menjejaki pertumbuhan secara pasti gitu. Dan entrepreneur sejati itu biasanya memang dari sektor real, baru dia masuk ke sektor keuangan. Dia memang mungkin membangun bank gitu ya, tapi kan banknya real, ada banknya gitu. Atau dia membangun dia membangun koperasi gitu ya. Ini bisa jadi entrepreneur juga ya, dia membangun koperasi, tapi koperasinya tumbuh tuh, menjamur di mana-mana. Bukan mereka yang bermain masukin uang ke saham, habis itu berharap tumbuh. Ketika tumbuh, saya sudah disebut entrepreneur, itu belum. Karena entrepreneur itu juga ada efek ide baru. Dia memberikan ide baru sehingga terjadinya pertumbuhan produk. Jadi produk-produk baru yang itu revolutif gitu. Seorang entrepreneur itu menawarkan produk. Misalnya dulu nggak ada ojek yang online, itu ada ojek online. Nah, ini produk yang evaluatif, contohnya seperti itu. Lalu mulailah kita masuk ke dalam pola pikir entrepreneur. Ini pertanyaannya sederhana. Kenapa saya tuh capek-capek membahas teori pola pikir entrepreneur? Kenapa nggak langsung aja masuk ke dalam perencanaan? Dalam membangun perencanaan sebenarnya kita itu berbasis pada pola pikir gitu. Untuk apa saya menjelaskan perencanaan kalau pola pikirnya itu belum benar? Gampangnya gini aja sih. Saya itu udah pernah kerjasama sama seseorang
ya ada seseorang lah. Akhirnya rugi. Kenapa? Walaupun saya sudah memberikan perencanaan yang rigid, ya tentu saja saya paham gitu. Saya bilang, ini target kamu kayak gini, target saya kayak gini. Oke, saya memenuhi target saya, dia nggak berhasil memenuhi target dia. Kenapa? Karena pola pikirnya salah. Walaupun perencanaannya benar, tapi pola pikirnya salah. Perencanaan itu nggak bakal bisa jalan. Dan saya memahami bahwa pola pikir ini lebih penting daripada perencanaan. Karena nanti perencanaan dibangun oleh pola pikir. Gitu. Perencanaan saya matang karena pola pikir saya benar. Tapi yang saya ajak usaha, pola pikirnya salah. Akhirnya apa? Rencananya berantakan. Jadi pola pikir ini sangat penting gitu teman-teman. Lebih penting daripada perencanaan. Menata pola pikir itu sama juga menata jalan hidup. Baru kita ngomongin perencanaan gitu. Oke, kita kembali lagi ke pola pikir ya. Pola pikir menurut Profesor Renat Kasali ini ada 7. Saya hitung 7. Di prompter saya hitung. Yang pertama itu orientasi aksi, berpikir simpel, mencari peluang, disiplin, memilih peluang terbaik. Jadi tadi ada peluang kan, dia bisa mencari peluang, tapi dia memilih peluang terbaik. Fokus pada eksekusi dan bekerja dalam tim. Nanti bisa dibaca di artikelnya kalau misalnya penasaran. Sementara belum profesor. Kalau di buku, waktu bikin buku masih Insinyur Hendro MM, Magister Manajemen ya, MM itu ya, menjelaskan bahwa sikap kewirausahaan adalah berpikir positif, respon positif, orientasi masa depan, kompetitif, ingin tahu, pecinta kesempurnaan, semangat, pekerja keras, komitmen. Ada 9. Pertama kali saya baca itu saya agak pusing gitu. Waduh, teman-teman harus ngapalin ke 9 ini, 9 pola pikir atau ke 7 pola pikir ini. Lalu saya mulai introspeksi dari kehidupan saya gitu ya. Kayaknya terlalu sulit memahami ke-9 itu atau ke-7 teori tersebut. Saya persimpel aja untuk teman-teman. Bahwa mindset utama seorang entrepreneur itu ada 3. 3 itu yang pertama itu adalah orientasi masa depan. Ini orientasi masa depan. Yang kedua itu adalah evaluatif. Dan yang ketiga itu mau berubah. Jadi orientasi masa depan, evaluatif, mau berubah. Saya jelaskan ya. Kenapa kok bisa saya persingkat agar lebih sederhana ya. Pertama, orientasi masa depan itu artinya kalian sebagai entrepreneur, kita gitu ya sebagai entrepreneur, kita sudah membayangkan apa yang akan kita lakukan di masa depan, apa yang kita kembangkan di masa depan, dan hal tersebut itu sesuai dengan minat kita. Jangan ya hal yang kita tidak minati kita kerjakan gitu ya, karena prospek gitu. Masker itu prospek. Dulu saya kerjakan. Karena saya nggak minat di dalam dunia jahit, akhirnya terbengkalai, rugi. Jadi sesuatu yang prospek pun, kalau kita tidak minati, terbengkalai, saya jamin. Jadi harus yang minat ya, teman-teman gitu ya. Orientasi masa depan dan yang kita minati. Misalnya teman-teman itu pecinta teh. Nah, misalnya ini saya ambil studi kasus pecinta teh aja. Pecinta teh, ternyata di sini semuanya jualannya kopi, kafenya isinya kopi. Padahal teh itu banyak jenisnya juga, dan teh hitam, teh hijau, oolong tea, teh herbal yang lainnya dari bunga-bungaan, mungkin bunga yang impor gitu ya. Saking mungkin di Indonesia hanya itu jarang. Teh melati, bener-bener bau melati ya, bukan teh yang seduh, cuman bau melati gitu. Tapi bener-bener ada bunga melatinya. Itu beda khasiatnya. Nah, akhirnya teman-teman punya visi membangun kedai teh. Nah, gitu ya. Itu visi teman-teman misalnya. Lalu kedua, kita tuh harus evaluatif. Evaluatif itu maksudnya seorang entrepreneur itu mengevaluasi langkah atau sikap, perilaku, teman, pengalaman, pengetahuan, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan dirinya dan tujuannya. Misalnya tadi saya bilang kita mau bikin kedai teh tadi ya. Kedai teh, sebut aja kedai teh. Nah, kita evaluasi tuh. Berkaitan dengan visi kita, kedai teh. Seberapa jauh langkah kita menuju visi tersebut gitu. Apakah sudah tepat, misalnya saya harus bisa manajerial kafe. Bagaimana sih membangun kafe? Nah, ini harus dihitung nih semuanya. Dihitung semuanya sampai tahapan kita punya satu kafe.
atau kedai teh tadi. Habis itu kita punya kedai teh yang kedua itu gimana perhitungannya, punya kedai teh ketiga, bangun franchise itu seperti apa, itu dipikirkan semuanya dan itu dikumpulkan ilmunya gitu. Dan apa yang kamu belum miliki dan apa yang sudah kamu miliki itu dihitung. Nah, bisa pengalaman dan lain sebagainya. Nah, bisa juga nanti hambatan internal. Oh, saya masih punya rasa malas, kurang disiplin, cepat bosan dan sebagainya juga harus dihitung ya. Karena nanti juga itu akan menghambat kedirian kita. Yang ketiga itu mau berubah. Jadi yang pertama itu tadi punya visi ya atau berorientasi masa depan. Yang kedua itu evaluatif. Yang ketiga ini mau berubah. Oh, apa hubungannya dengan mau berubah? Jadi seorang entrepreneur itu akan mengubah nasibnya. Dia akan mengubah nasibnya dari orang biasa menjadi orang luar biasa, dari seorang pekerja jadi seorang pengusaha. Dia dari yang produknya tidak terkenal jadi produknya terkenal. Dia akan merubah hal itu. Tapi pertama dia itu mau berubah dirinya dia sendiri. Dia mau berubah. Dia itu harus terbuka atas kekurangan dan kelebihannya, keberhasilan dan kegagalannya. Dan dia ingin berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Bahkan ketika dia sudah punya usaha gitu ya, dia bayangin aja ya teman-teman, bayangin dulu. Udah punya kedai teh gitu ya. Udah punya kedai teh. Itu masih harus berubah. Kedai tehnya ada kurang nih ornamennya kurang bagus atau apanya kurang bagus. Itu perbaiki. Terus berubah. Ya saya nggak jauh-jauh ya, ngambil aja contoh studio Reaksi Indonesia ini. Itu udah berkali-kali berubah, sudah. Ini yang ketiga, studio itu pindah yang ketiga kalinya. Nyari tempat yang bagus. Jadi memang studionya masih di satu tempat, cuman nyari spotnya yang bagus itu sampai 3 kali pindah-pindah, 3 kali berubah. Kenapa kok pindah-pindah? Saya kan sebagai penanggung jawab produksi ya, sampai dikritik. Kenapa pindah-pindah? Ya saya jawab, kurang aja, nggak puas gitu ya. Kenapa kok kurang di sini? Kok pencahayaannya kurang? Mau masukin alat cahaya yang gede gitu, nggak muat. Nyari tempat yang muat. Gimana cara muatnya? Pindah-pindah barang gitu. Jadi mau berubah gitu. Karena yakinlah teman-teman, tidak semua orang itu terlahir dengan kebiasaan baik. Tapi semua orang itu bisa membangun kebiasaan baik. Gak semua orang itu terlahir dengan ilmu, tapi semua orang bisa punya kesempatan untuk berilmu. Tidak semua orang itu memiliki jaringan, tapi bisa membangun jaringan gitu. Jadi apa yang kita tidak miliki kita rubah, kita harus miliki ilmu, jaringan, uang dan sebagainya. Oke, itu tadi yang saya jelaskan tentang pola pikir untuk membangun kepribadian yang unggul. Pola pikir yang unggul. Nah, terus bagaimana kita itu bisa bereaksi? Nah, ini sebenarnya seorang entrepreneur itu harus bereaksi dengan cara tepat gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu, dia harus bisa bereaksi dengan tepat. Nah, ini saya jelaskan bagaimana bereaksi dengan tepat. Nah, ini kalau saya mengadaptasi dari perilaku kewirausahaannya Insinyur Hendro. Selain kita punya pola pikir mindset yang tadi yang selalu senantiasa berubah menjadi baik dan merubah usaha kita semakin mendekati dengan visi kita, jadi berubah agar semakin mendekati gambaran ideal visi. Seorang entrepreneur itu juga harus bisa bereaksi secara tepat. Salah satunya dalam menghadapi dirinya, misalnya. Dalam menghadapi diri itu nanti akan ada muncul perasaan-perasaan negatif. Bahwa sepertinya ini tidak realistis gitu ya. Jadi kalian sebagai entrepreneur pasti akan muncul keraguan, dan saya sendiri sebagai entrepreneur selalu senantiasa muncul keraguan dan ketakutan akan kegagalan gitu ya. Ya saya jawab bagaimana kita menjawab rasa takut kita, menjawab rasa ketakutan gagal itu. Memang rasa takut itu hadir untuk memastikan bahwa kita itu on the track. Misalnya kita takut macan gitu. Ya kita takut macan kenapa? Karena supaya kita selamat dari
terkaman macan itu. Iya, takut sama macan. Tapi bagaimana beraninya itu? Bagaimana disebut berani? Nah, berani itu adalah kita mengatasi takut terhadap macan. Kita persiapkan senjata, misalnya tombak, pisau ataupun senapan gitu ya. Sehingga kita tetap ada rasa takut terhadap macan, tapi kita sudah mengatasi rasa takut itu dengan bawa senjata, kan selesai. Yang salah itu adalah ketika teman-teman muncul rasa takut, lalu disugesti. Ini biasanya terjadi kok. Di mana? Di forum-forum motivasi yang lebaynya luar biasa gitu. Hadapi masa depan, jangan takut. Takut itu adalah hal yang biasa menurut saya. Yang salah itu adalah takut, tapi tidak bisa dipecahkan rasa takutnya. Ini pecahkan rasa takutnya. Kalau kalian takut terhadap kehabisan modal, ya siapin modal lebih banyak gitu. Hadapi masalah rasa takut dengan pemecahan masalah. Jangan dimatikan rasa takut itu namanya nekat dan bodoh gitu. Jadi bukan saya merendahkan motivator memaksa Anda berani, tapi itu kurang berguna. Nah, itu kan menggunakan psikoanalisisnya Freud itu, sugesti. Saya nggak suka dengan itu, karena sugesti itu melompong akhirnya. Setelah sugesti itu hilang, kalian akan kembali merasakan rasa takut. Jadi ya bukan berarti saya merendahkan ya para motivator itu. Tapi ketika saya mengikuti acara itu termotivasi ya. Awalnya termotivasi, pas saya pulang saya mikir kok bodoh ya saya. Nah gitu ya. Jadi jangan pernah matikan rasa takut kalian, tapi bagaimana berpikir secara masuk akal menghadapi rasa takut tersebut. Itu yang pertama ketika menghadapi kegundahan dalam diri. Yang kedua itu bagaimana menghadapi lingkungan gitu ya. Lingkungan ini akan senantiasa menjadi medan kita untuk memasarkan produk. Nah, kita juga harus memasarkan produk. Selain memasarkan produk, kita juga harus memasarkan diri kita dengan baik ke lingkungan gitu. Kenapa? Ya karena produk itu nanti ditanya, siapa yang bikin, siapa yang tanggung jawab dengan produk ini? Saya gitu. Kita sebagai pembuat produk tersebut. Jadi kita bisa memasarkan diri kita dan produk kita sebaik mungkin di lingkungan. Yang ketiga itu dalam menghadapi pekerjaan. Dalam menghadapi pekerjaan itu seorang entrepreneur itu harus perfeksionis, tapi realistis. Bedanya apa perfeksionis sama realistis? Misalnya, sampai video ini mau diupload, saya itu masih tag loh. Saya jujur, sampai video ini mau diupload jam berapa itu ya? Beberapa minus berapa jam itu. Saya masih tag, saya retag. Karena pas saya edit, kok jelek videonya. Saya retag. Itulah sisi perfeksionis, tapi masih realistis. Nggak mungkin berapa jam nggak sempat diedit, saya retag lagi. Wah, itu namanya tidak realistis. Tapi saya masih mau menyempurnakan video di titik dimana itu masih realistis untuk dilakukan editing. Nah, jadi dengan kata lain harus perfeksionis teman-teman, tapi realistis lah. Dengan kapasitas teman-teman. Karena produk yang perfect, produk yang baik, itu pasti akan mendapatkan hati di dalam hati pelanggan ya, mendapatkan ruang di dalam hati pelanggan gitu ya. Saya tuh ingat ada produk yang teman saya bikin cemilan gitu ya. Cemilannya enak karena murah dan dia itu bikinnya homemade gitu ya, jadi aman. Walaupun saya itu waktu itu, jadi setiap kali saya kepikiran cemilan, saya mikirnya cemilan teman saya. Karena dia tuh perfeksionis gitu ketika membuat cemilan. Padahal cemilan kan remeh gitu ya. Tapi karena perfeksionis dari kemasannya, desain bungkusnya, rasanya, bentuknya, dan dia cerita proses pembuatannya juga perfeksionis banget orang itu ya. Nah, itu ya akhirnya saya menyukainya gitu. Walaupun ya kadang-kadang bosan juga. Tapi kalau saya ditanyain cemilan, ya ingat teman saya, bukan ciki-ciki di warung. Nah, habis itu yang keempat itu adalah bagaimana menghadapi resiko. Nah, ini seorang entrepreneur itu bersikap masuk akal dengan rasional ya, memfokuskan akal pikirnya. Bagaimana menerka resiko dan mencari peluang itu. Jadi kalau misalnya itu resiko itu seperti ini, dia punya bayangan, nggak ada bayangannya. Oh, lightingnya bagus. Kalau misalnya resiko itu seperti gelas ini gitu ya, dia pasti ada bayangannya kan? Ada bayangannya.
Nah, bayangannya itu adalah peluang gitu. Jadi setiap ada resiko ada peluang. Setiap ada tantangan ada peluang juga. Jadi setiap ada kesulitan ada kemudahan lah intinya. Nah, itu bagaimana kita itu mencari kemudahan di situ. Itulah ketika entrepreneur itu menghadapi resiko. Lalu dalam memimpin organisasi atau mengelola organisasi, seorang entrepreneur itu harus bisa memimpin, menginspirasi, memberikan harapan dan menjadi contoh. Channel YouTube ini kan awal kali rilis kan ya, teman-teman saya banyak yang mikir juga ya, yang di luar tim saya, apa bisa gitu ya. Tapi saya optimis dan alhamdulillah terus bertumbuh kan subscribernya, alhamdulillah sekali gitu ya. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain ya optimis aja. Optimis. Dengan kita menjadi optimis, kita akan menularkan optimisme kita kepada tim-tim kita gitu ya. Itu seperti itu. Itu bagaimana pola seorang entrepreneur dalam menghadapi hal yang di dalam internal dirinya dan eksternal dirinya. Selanjutnya itu adalah seorang entrepreneur itu membutuhkan keterampilan dasar. Nah, ini cukup banyak ya. Keterampilan dasar ini bisa teman-teman pelajari di buku-buku atau nantinya akan saya ajari nanti di episode yang selanjutnya ya. Yang pertama itu adalah keterampilan kepemimpinan, menggerakkan anggota. Yang kedua, yang ketiga itu mengorganisir anggota, menghadapi konflik, komunikasi, berpikir strategis, mencari peluang. Nah, ini ada 7 lah minimal itu ya. Ini yang disusun oleh Profesor Insinyur Hendro. Bukunya itu judulnya Dasar-Dasar Kewirausahaan, tebel sih. Makanya nih saya cernain aja buat teman-teman. Pokoknya ada 7 itu. Itu adalah bagaimana teman-teman itu bisa memimpin, menggerakkan anggota, mengorganisir anggota, menghadapi konflik, berkomunikasi dan berpikir strategis, mencari peluang dan hambatan. Jadi sifatnya banyak yang keorganisasian, lalu bagaimana berpikir strategis, menghadapi tantangan. Itu keterampilan dasar ya. Itu dasar. Nah, yang selain itu adalah kemampuan khusus. Wah, ini kemampuan khusus ini terkait bidang yang ditekuni. Ada 4 ya, keterampilan menjual, keterampilan teknis mengoperasionalkan usaha teman-teman. Yang ketiga itu keterampilan teknologi informasi. Yang keempat itu konseptual terkait bisnis yang ditekuni. Oke, saya kontekskannya ke dalam kedai teh. Dalam kedai teh itu kan ada. Kedai teh itu menjualnya beda ya dengan restoran ya. Bisa juga saya tuh lewat kafe ya. Pas lewat kafe tuh saya dipasarkan lewat baunya. Baunya harum banget kopinya. Itu sebenarnya pemasaran. Bisa juga dia pakai semprotan pengharum ruangan yang disemprotin sengaja secara berkala ke jalanan. Tuh ada yang pakai teknik kayak gitu pemasarannya. Dan saya juga baru tahu ternyata ada di toko online. Saya klik itu. Pengharum ruangan kopi gitu. Ada baunya bau kopi. Pengharum ruangan bau kopi. Seru juga. Dan itu strateginya. Bisa dipakai kayak gitu. Nanti mungkin bisa pakai bau melati, bau teh melati itu ya. Disemprot bau teh melati. Keren juga kayak gitu. Nah, itu keterampilan menjual sesuai dengan strategi usahanya teman-teman. Lalu keterampilan teknis. Mengoperasionalkan kedai sama mengoperasionalkan toko sembako beda rasanya ya. Teknisnya beda. Toko sembako kan harus pinter ngadepin mak-mak, ngadepin bau bapak yang butuh cepet tapi belanjanya banyak gitu. Dan harus bisa mengoperasionalkan perhitungan-perhitungan rigid, mengontrol kuli-kuli supaya bekerja dengan efektif efisien gitu. Kalau di kedai tidak perlu kan seperti itu. Nggak perlu dipaksa kerja keras gitu ya. Kerjanya harus penuh dengan pelayanan. Pelayanannya itu bukan yang kalau kuli kan main kuat-kuatan tuh. Makin dia bisa ngangkut beras banyak gitu ya. Hebat. Tapi kan kalau di kedai makin tampilannya rapi, cakep, ganteng, berarti harus pinter dandan. Itu berarti harus bisa memberikan pelayanan yang prima kan. Pelayanannya beda antara toko sembako sama kedai gitu ya. Terus keterampilan teknologi informasi. Nah, ini kok
ada muncul teknologi informasi di sini. Jadi semua bisnis sekarang terintegrasi ya, connect dengan internet. Walaupun kita itu kedainya itu di dunia offline, tapi kita itu mempromosikannya di online lewat Instagram, lewat Facebook, lewat website, bisa juga lewat Twitter, lagi banyak lah, bisa juga di Pinterest atau di mana. Pokoknya kita bagaimana bisa mempromosikan kedai teh kita gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bisa mempromosikannya lewat online juga gitu. Terus yang keempat itu adalah keterampilan konseptual terkait bisnis yang kita tekuni. Bagaimana kita itu bisa mengkonsep franchise di bidang kafe misalnya. Oh, ini kita pengen franchise kedai teh mau. Kedai tehnya mau di-franchise-kan seperti apa? Beda nanti franchise-nya kedai teh sama franchise-nya toko sembako. Toko sembako ada franchise-nya nggak sih? Kalau ada keren banget. Biasanya juga toko sembako kayaknya nggak perlu franchise ya. Cuman dia itu menggurita ya. Dia itu bikin warung-warung kecil di warung-warung yang tersebar di kampung-kampung gitu ya. Nah itu franchise-nya dia. Jadi dia jadi supplier ke warung-warung di kampung-kampung. Pakai motor yang gerobak. Saya jadi suppliernya, Bapak punya warung, ntar saya anterin. Dia jadi beda ya, bagaimana bisa mengekspansi toko sembako sama mengekspansi kedai itu beda. Kalau toko sembako ekspansinya itu main distribusi gitu, kalau kedai itu mainnya franchise, beda ya. Nah itu di situ. Jadi teman-teman harus punya konseptual terkait dengan bisnis yang ditekuni. Jadi ada 4 ya, keterampilan menjual, teknis, teknologi informasi, dan konseptual terkait bisnis yang ditekuni. Nanti bisa dibaca di website gitu ya. Nah itu. Jadi menjadi entrepreneur itu seperti itu. Jadi kemampuan berpikirnya polanya yang benar dulu, lalu membangun keterampilan dasar dan keterampilan teknis. Lebih detailnya bisa di website kami, nanti artikelnya bisa dibaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah, ini bukunya Profesor Nat Kasali dan kawan-kawan ya, modul kewirausahaan. Saya menggunakan pegangan ini untuk menentukan episode. Saya baca sebentar. Nah, ini bab keduanya atau nanti pertemuan keduanya itu adalah berpikir perubahan. Berpikir perubahan. Bagaimana kita itu bisa memikirkan merubah diri kita, merubah usaha kita. Kan kita mau merubah pasar kan, supaya pasar itu membeli produk kita. Maka kita harus berpikir perubahan, bagaimana merubah diri kita dan merubah usaha kita sehingga kita mampu mengubah konsumen kita yang tadi tidak loyal menjadi loyal dan sebagainya. Jadi sampai jumpa di episode kedua. See you next time. Bye bye.